Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat dosen pembimbing saya, Profesor Amin Wibowo, SA, MBA, PhD, dan juga kepada yang terhormat segenap Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, saya Nova Indah Larasati, saya mahasiswa MMUGM Jakarta dari kelas MBA 54. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Formulasi Strategi DPL KBNI dalam menghadapi dinamika industri dana pensiun di Indonesia. Masuk ke dalam latar belakang penelitian, yang pertama adalah terkait partisipasi dana pensiun di Indonesia yang terbilang masih cukup rendah, yaitu berkisar antara 10 sampai dengan 16%. Hal tersebut dapat dikatakan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Kemudian kalau di Indonesia ini masih didominasi dengan pekerja sektor informal yang tidak memiliki akses kepada jaminan pensiun formal. Lalu yang kedua adalah terkait peraturan OJK yaitu POJK 35 tahun 2024 di mana dikatakan bahwa manajer investasi dapat mendirikan DPLK sendiri. Yang mana hal tersebut akan menjadi peluang baru dan juga persaingan yang baru bagi DPLK BNI. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jumlah peserta DPL KBNI yang tercatat menurun sejak tahun 2023, di mana hal tersebut pastinya menunjukkan rendahnya daya tarik produk dan juga menurunnya kepercayaan peserta di tengah kompetisi yang semakin ketat. Dari kondisi-kondisi yang telah saya sebutkan tadi, maka DPL KBNI dituntut agar memiliki strategi yang adaptif dan juga inovatif supaya dapat meningkatkan daya saing dan juga menjangkau pekerja informal dan mempertahankan posisinya di industri dana pensiun nasional. Masuk ke dalam rumusan masalah, yang pertama penelitian ini akan menganalisis tantangan daya saing DPL KBNI di tengah dinamika industri, termasuk dampak dari POJK 35 tahun 2024 yang memungkinkan MI untuk mendirikan DPLK. Dan hal ini akan menciptakan disrupsi pasar karena kapabilitas investasi MI yang dinilai lebih unggul. Lalu kalau dari sisi internal, meskipun DPL KBNI memiliki posisi strategis dalam perbankan BUMN, namun ROI-nya bisa dibilang masih cukup rendah, yaitu 5,20%, dan jumlah pesertanya juga tercatat menurun. Hal tersebut menunjukkan kelemahan yang perlu diidentifikasi dan juga diperbaiki. Kemudian penelitian ini nantinya akan mengeksplorasi faktor eksternal dan juga internal, serta merumuskan strategi apa yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan juga keberlanjutan bisnis DPL KBNI di industri dana pensiun Indonesia. Untuk pertanyaan penelitian, ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi daya saing DPL KBNI, khususnya terkait peluang dan ancaman yang muncul akibat perubahan regulasi dan persaingan industri dana pensiun. Lalu yang kedua adalah bagaimana kondisi internal DPL KBNI termasuk kekuatan dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tekanan industri dan memperkuat keunggulan kompetitif. Lalu yang terakhir ada strategi apa yang paling tepat dan relevan bagi DPL KBNI untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri dana pensiun yang semakin kompetitif. Lalu untuk tujuan penelitian ini nantinya akan menjawab pertanyaan penelitian. Ada 3 juga. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi DPL KBNI, khususnya peluang dan ancaman yang muncul dari perubahan regulasi dan intensifikasi persaingan industri dana pensiun. Lalu yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal DPL KBNI, khususnya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh DPL KBNI. Lalu yang terakhir yaitu untuk merumuskan strategi yang paling tepat dan relevan bagi DPL KBNI dalam menghadapi tantangan industri dan meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan analisis SWOT matrix dan pemetaan prioritas strategi dengan metode QSPM. Masuk ke dalam landasan teori. Untuk kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis analisis strategi manajemen mengacu pada 4 teori utama, yaitu SWOT analysis, SWOT matrix, dan QSPM. Untuk analisis SWOT yaitu akan menganalisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Dengan IFE dan IFE matrix untuk mengukur bobot dan skor setiap faktor strategis. Lalu untuk TOS matrix ini pengembangan dari analisis SWOT dengan menghasilkan 4 strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT untuk merumuskan arah tindakan strategis yang lebih terarah. Lalu untuk SWOT matrix nantinya akan memetakan posisi strategis perusahaan ke dalam kuadran SO, WO, ST, dan WT yang menunjukkan pilihan strategis perusahaan. Lalu untuk QSPM ini mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan daya tarik total atau TAS untuk pengambilan keputusan strategi yang minim bias.
Untuk metode penelitian, desain penelitian ini, adalah pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian metode pengumpulan datanya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primernya didapat dari wawancara semi terstruktur, lalu untuk data sekundernya dari laporan tahunan dan juga dokumen perusahaan terkait dengan pengelolaan dana dan investasi, lalu ada artikel-artikel yang relevan dengan, analisis SWOT dan juga QSBM. Lalu untuk narasumber data primernya yaitu menjadi 3 partisipan, yang pertama ada Head of Investment Department, kemudian ada Head of Product Development Department, lalu ada Legal Senior Officer. Lalu untuk teknik analisis datanya, yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor eksternal dan internal DPL KBNI, lalu menyusun IFE dan EFE matrix, lalu memetakan strategi dengan SWOT matrix, kemudian yang terakhir yaitu menentukan strategi prioritas dengan QSBM berdasarkan total attractive score tertinggi. Untuk validitas data yaitu triangulasi sumber dengan perbandingan data dari berbagai sumber. Berikut adalah hasil dari analisis SWOT-nya. Yang pertama untuk kekuatannya salah satunya adalah tata kelola investasi dan risiko kuat. Kemudian untuk kelemahannya salah satunya adalah kurang fleksibel merespon pasar. Kemudian untuk peluangnya salah satunya adalah ekspansi melalui POJK 35 tahun 2024. Lalu untuk ancamannya salah satunya adalah persaingan dari manajer investasi baru. Berikut hasil dari TOS Matrix-nya. Untuk strategi SO atau Strength Opportunity, salah satunya adalah memanfaatkan tata kelola investasi dan resiko untuk meluncurkan produk retail baru bagi pekerja informal pasca POJK 35 tahun 2024. Lalu untuk strategi ST atau Strength Trade-nya, salah satunya adalah memperkuat cita prudent dan keamanan dana untuk menangkal pesaing yang hanya menyajikan ROI yang tinggi. Lalu untuk strategi WO atau Weakness Opportunity, salah satunya adalah mengatasi fleksibilitas investasi dan analitik konvensional menggunakan teknologi AI melalui kolaborasi fintech. Lalu yang terakhir untuk strategi WT atau weakness trade, salah satunya adalah membentuk tim respons cepat investasi untuk menghadapi gejolak pasar global. Untuk EFE Matrix ini disusun berdasarkan data yang diperoleh dari form atau kuesioner yang dibagikan kepada 3 responden. Nanti dalam form tersebut, responden diminta untuk menilai tingkat signifikansi setiap faktor strategis dengan skala 1 sampai 5. Nah, di mana skornya boleh berupa pecahan misalkan 1,2 atau 3,5. Namun untuk penilaian skor rating yaitu 1 sampai 4 yang menunjukkan kekuatan atau kelemahan relatif perusahaan, itu pengisiannya harus berupa angka diskrit atau tidak boleh pecahan. Nah, setelah ketiga responden memberikan penilaian, nanti nilai tingkat signifikansi dari masing-masing faktor akan dihitung rata-ratanya. Nilai rata-rata signifikansi tiap faktor nanti dikonversi menjadi bobot yang nilainya harus sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya, bobot tersebut dikalikan dengan rata-rata skor rating dari ketiga responden untuk masing-masing faktor. Lalu hasil perkaliannya nanti disebut sebagai weighted score atau skor tertimbang pada IFE Matrix. Jika seluruh weighted score dijumlahkan, maka akan diperoleh nilai total IFE Matrix-nya. Nah, kemudian kalau di sini total strength-nya didapatkan sebesar 3,447 yang artinya DPL KBNI ini memiliki kekuatan internal yang kuat terutama pada aspek tata kelola investasi dan manajemen risiko dengan WACC tertinggi 0,640. Lalu untuk total weakness-nya sebesar 3,126 menunjukkan kelemahan yang relatif rendah, namun terdapat area perbaikan yang penting seperti fleksibilitas respon pasar, literasi keuangan peserta, dan juga proses onboarding digital yang belum optimal. Untuk EFE Matrix sama dengan perhitungan EFE Matrix caranya, kemudian didapat total opportunities-nya sebesar 2,288, artinya pemanfaatan peluang DPL terutama pada ekspansi POJK 35 tahun 2024 dan pertumbuhan instrumen ESG. Lalu untuk total trade-nya didapat 2,945 yang lebih tinggi dari total opportunities, artinya menandakan tekanan eksternal signifikan dari persaingan manajer investasi baru dan persepsi ROI tinggi tanpa dasar, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang kuat. Nah, berikut adalah SWOT matrix. Dari hasil perhitungan koordinat SWOT matrix menunjukkan sumbu X dengan nilai positif 0,321 dan juga sumbu Y dengan nilai negatif 0,657. Nah, dari posisi tersebut menempatkan DPL KBNI pada kuadran 4, yaitu posisi kompetitif dengan kekuatan internal lebih dominan namun menghadapi tekanan eksternal tinggi. Untuk strategi yang tepat yaitu adalah ST atau Strength Trade, di mana memanfaatkan kekuatan seperti tata kelola investasi, sinergi grup, dan juga kepatuhan hukum untuk mengatasi ancaman persaingan industri. Kalau ini adalah hasil dari analisis QSPM. Hasilnya menunjukkan bahwa ST2 adalah strategi prioritas dengan tas yang paling tinggi yaitu 8,640
8,640, yang berarti, strategi ini dinilai paling atraktif dan juga efektif untuk meningkatkan daya saing DPLK BNI melalui penguatan strategi internal dalam menghadapi ketidakpastian global. Lalu dari nilai tas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ST1 dengan tas 8,488 diprioritaskan kedua setelah ST2, lalu ST3 dengan tas 8,464 diprioritaskan nomor 3 dan dilakukan setelah dimulainya strategi ST1. Lalu yang terakhir ST4 dengan tas terendah yaitu 7,561 bersifat sebagai strategi pelengkap. Untuk implementation plan ini sebenarnya menunjukkan rencana aksi strategis DPLK BNI yang terdiri atas kolom kode seperti what atau apa kegiatannya, kemudian who, siapa yang menanggung jawab, kemudian how atau bagaimana cara melaksanakannya, dan when kapan pelaksanaan setiap aktivitasnya. Nah, sebagai contoh kita ambil kode ST2 ini untuk kegiatannya yaitu menggunakan data pasar dari unit treasury dan manajemen aset BNI untuk menyusun strategi investasi yang lebih tahan terhadap gejolak global dan konflik geopolitik. Lalu siapa yang bertanggung jawab yaitu Kepala Departemen Investasi DPLK, Komite Investasi, Divisi Treasury Bank BNI, dan juga Divisi Enterprise Risk Management. Lalu bagaimana pelaksanaannya, yaitu salah satunya membentuk ALM Task Force bersama Treasury dan IRM Bank BNI. Lalu untuk kapan pelaksanaannya, yaitu dimulai dari kuartal 3 tahun 2025 dan berlanjut sampai dengan kuartal 1 tahun 2026. Masuk kepada bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama adalah faktor eksternal DPLK BNI mencakup peluang dari regulasi POJK 35 tahun 2024 dan ancaman pesaing digital baru, serta resiko pasar global yang mempengaruhi investasi. Kemudian yang kedua adalah kekuatan internal terletak pada tata kelola investasi, sinergi grup, dan inovasi digital, namun masih lemah dalam respon pasar, volatil, sistem analitik, dan onboarding digital. Lalu yang terakhir ada strategi ST atau strength rate yang efektif dengan prudent branding, percepatan digitalisasi terintegrasi fintech, optimalisasi investasi, dan pengembangan produk ESG untuk meningkatkan daya saing. Lalu untuk sarannya yaitu untuk memperkuat positioning sebagai lembaga dana pensiun prudent dengan menekankan akuntabilitas rekam jejak dan kepatuhan OJK ISO di semua lini komunikasi dan produk. Lalu fokus segmen baru seperti pekerja informal dan UMKM melalui produk digital berbasis payroll, auto debit, serta edukasi pensiun dengan sinergi grup dan fintech. Lalu yang terakhir untuk sarannya adalah kembangkan diferensiasi berkelanjutan dengan mengutamakan keunggulan historis, kepatuhan hukum, dan teknologi untuk menjaga transparansi dan perlindungan peserta di tengah persaingan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.